Smartphone Android 1 jutaan pada awalnya hadir sebagai jalan pembuka dari feature phone ke smartphone. Para pencinta Android sekarang pasti pernah nyobain sang legenda Samsung Gayung aka Galaxy Young. Entah cuman lihat balihonya aja atau bahkan pernah punya. Kalau kalian pernah pakai, coba share di kolom komentar ya. Waktu itu memutuskan beli kenapa, kondisi kalian lagi seperti apa, dan pada akhirnya upgrade ke smartphone apa. Karena setelah nyobain HP Android sejutaan itu tuh jadi ngerasain, oh ada game seru ya, oh ada Google Maps ya, jadi nggak ada cerita nanya jalan ke penduduk sekitar lagi. Oh kalau mau sosmedan nggak perlu buka komputer, tinggal langsung lihat dari HP aja dan lain-lain. Cuman sekarang tuh zaman udah berubah, kebutuhan juga meningkat. Masihkah harus ada smartphone sejutaan? Apakah speknya mampu memenuhi kebutuhan di tahun 2020 ini? Ini dia Samsung Galaxy E01. Smartphone ini dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Smartphone ini tuh udah ada di pasaran sekitar 1 bulan yang lalu. Saya jadikan smartphone ini sebagai studi kasus karena yang pertama bukan dari brand abal-abal ya, dan after sales service-nya tuh merupakan yang terbaik di Indonesia. So yang pertama akan kita bahas itu adalah dari desainnya. Tahun 2020 smartphone tuh bukan lagi jadi alat komunikasi belaka, namun juga sebagai aksesoris diri. Kalau sobat kemana-mana bawa HP yang kayak walkie-talkie, pasti orang bakalan ngeliat kita dengan aneh kan? Hal yang wajib ada di smartphone sekarang adalah layar yang baik dan desain yang nggak malu-maluin. Samsung Galaxy A01 tuh lulus untuk bagian ini. Layarnya tuh pakai panel PLS TFT, viewing angle-nya bagus, notch-nya juga nggak ganggu. Tahun 2020 harus punya HP dengan viewing angle yang bagus. Layar TN ataupun TFT yang punya color shifting tuh nggak bisa lagi diterima. Resolusi HD 720p-nya juga udah cukup. Untuk materialnya nih masih pakai plastik, dimana ya nggak ada masalah sih, karena ya masih banyak HP 5 jutaan yang masih pakai plastik juga. Ya saya suka di finishingnya, untungnya nggak norak ya, doff kayak gini. Enak dilihat juga enak untuk dipegang. Selanjutnya adalah kamera. 2020 adalah tahun dimana hampir semua orang tuh bersosial media. Punya kamera yang nggak butek, itu tuh bisa dibilang suatu keharusan. Apalagi kalau misalnya sobat mainan Instagram. Lagi-lagi untungnya Samsung A01 ini tuh punya dual kamera 13 megapiksel dan 2 megapiksel buat depth. Punya satu kamera yang bagus menurut saya belum cukup untuk 2020. Kudu ada setidaknya depth kamera ini. Nah, Galaxy A01 itu tuh punya, walaupun hasil kameranya ya oke lah, cukup untuk di kelasnya aja. Hadirnya bokeh tentu bikin kelihatan makin oke fotonya. Di kamera depan juga ada live fokusnya, cocok buat kamu yang ya narsis-narsis ya. Hal menarik di kamera depan itu ada face unlock-nya. Karena nggak ada fingerprint sensor, hadirnya face unlock ini tuh sedikit ngobatin lah. Cuman di saat seperti ini, menurut saya fingerprint sensor tuh justru malah lebih enak ya. Karena ya kalau mau pakai nggak harus buka masker coy. Terakhir untuk baterai, dengar kalau Samsung Galaxy A01 ini nih pakai baterai cuman 3000 mAh tuh awalnya tuh mau komplain karena rata-rata baterai sekarang tuh ada di sekitar 3500 atau sampai 4000-an. Cuman satu yang harus digarisbawahi adalah kapasitas itu nggak bisa jadi acuan ketahanan baterai. Smartphone 4500 mAh tuh yang nggak akan bisa tahan seharian kalau misalnya pakai layar QHD 120Hz. Yang penting itu tuh ya bisa tahan seharian apa enggak. Dan selama saya pakai sih ya smartphone ini bisa. Ya emang nggak pakai smartphone ini berlebihan juga, paling ya buat sosmed atau ya sedikit main gaming lah. Menariknya main game kayak PUBG di sini tuh masih enak loh, dan menurut saya hal ini tuh penting buat standar sekarang. Karena sebagian orang berinteraksi dan berkomunikasi tuh melalui game. Main bareng teman-teman tuh terlebih di kondisi kayak sekarang ya ketemunya lewat game online. Menurut saya harga 1,5 jutaan masih bisa ngasih kita smartphone yang cukup menyenangkan. Tidak ada hal yang lebih, cuman untungnya ya nggak ada yang kerasa kurang. So kesimpulannya smartphone harga segini tuh terutama Samsung Galaxy A01 nih masih layak buat dimiliki. Nah sekarang gimana kalau Android di bawah 1 juta? Oke, menurut saya